Pria itu menampar dengan satu tangan. Seketika 3 mangkuk pecah terbang keluar. Kemudian dia menarik busur dan memasang tali busur. Kemudian menembakkan 3 mangkuk pecah itu. Saat itu, ketiga anak panah dengan kecepatan 200 mach melampaui mangkuk pecah. Tak lama kemudian, anak panah itu tepat mengenai pusat sasaran. Yang lebih menakjubkan lagi, anak panah itu dengan mantap menangkap mangkuk pecah tersebut. Semua orang mengira pria itu sudah tak terkalahkan. Namun tak disangka, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik. Dia dengan tenang mengambil mangkuk-mangkuk itu. Kemudian satu tamparan tangannya membuat mangkuk-mangkuk sisanya terlempar. Ternyata wanita yang sangat hebat itu adalah legenda wanita panah. Dengan kemampuan memanahnya, dia menjaga ketertiban dunia persilatan. Meskipun dia memiliki posisi tertinggi di dunia persilatan, namun di rumah, dia harus melepas topengnya dan mengenakan pakaian seorang wanita lemah. Karena dia berasal dari keluarga pemanah yang hanya membolehkan pria berlatih pedang. Sejak kecil, dia dipaksa dijadikan alat perjodohan dan dipaksa menikah. Beruntung ayahnya diam-diam mengajarinya memanah sejak kecil dan mengajarkan keterampilan khusus. Hingga pada suatu hari, dia melihat gerbang panah abadi di halaman yang belum ada yang bisa menembusnya dalam 100 tahun. Maka dia memutuskan untuk mencobanya. Saat wanita pemanah itu melakukan serangkaian gerakan indah, kakek tua itu datang bersama 2 cucunya. Melihat ada yang menembus gerbang panah, mereka sangat terkejut. Mereka bahkan berpikir bahwa wanita panah legendaris itu pernah datang ke rumah. Kakek memerintahkan untuk mencari jejak wanita pemanah itu. Wanita itu memutuskan untuk tidak menyembunyikan lagi dan mengakui bahwa anak panah itu miliknya. Namun begitu dia mengungkapkan hal itu, tak ada yang percaya. Dan malah dia diusir oleh kakek untuk menikah. Tapi bagaimana mungkin gadis yang dihormati sebagai dewa panah di dunia persilatan mudah menyerah begitu saja? Lalu dia mengusulkan untuk mengadakan pertandingan memanah. Kakek dengan senang hati setuju, melihat cucunya yang sangat bersemangat. Segera dia menyiapkan arena pertandingan. Aturan babak pertama adalah memanah sasaran dan juga memadamkan lilin di belakangnya. Belum sempat istri ketiga menjelaskan aturannya, cucu bungsu yang merasa dirinya hebat sudah tidak sabar mengambil busur. Melihat itu, semua orang terkesima dengan kekuatan anak panahnya yang luar biasa. Kakek pun menunjukkan senyum puas. Cucu pertama melihat itu, semakin yakin, harus membuat para wanita di keluarganya tahu. Anak panah pertama dari cucu pertama membuat kakek memuji tanpa henti. Namun di mata wanita pemanah, semua itu tidak ada artinya. Yang menakjubkan baru saja dimulai. Tiba-tiba wanita itu menendang anak panah yang tergeletak di tanah, mempersiapkan posisi memanah, menggunakan giginya untuk menggigit bagian bulu anak panah. Anak panah ini tidak hanya melewati sasaran, namun juga membuat istri ketiga yang angkuh terkejut. Walaupun istri ketiga menghembuskan nafasnya, tapi dia dianggap sebagai tembakan yang salah oleh kakek. Dan akhirnya cucu pertama yang dinyatakan menang. Melihat dia tidak bisa menang, wanita itu memutuskan untuk membuktikan kemampuan dengan kekuatan. Lalu pertandingan berikutnya adalah memanah uang logam tembaga dan mengenai pusat sasaran. Cucu bungsu meskipun lebih rendah hati, namun tetap tidak terima. Dan dia menjadi orang pertama yang tampil. Namun akibat kekuatan tembakan yang terlalu besar, dia langsung menghancurkan uang logam tersebut. Cucu bungsu menjadi yang pertama kalah. Setelah itu, cucu pertama menenangkan cucu bungsu yang hampir menangis. Lalu berbalik mengkritik wanita pemanah dan berkata jika dia kalah, dia harus keluar dari rumah. Setelah itu, dia melemparkan anak panah ke meja. Anak panah itu semakin membuat cucu pertama merasa bangga. Namun ketika giliran wanita itu tampil, dia meletakkan semua uang logam di dalam mangkuk. Kemudian melemparkan uang logam dan mangkuk itu ke udara.